melaksanakan sholat subuh, tapi yang tidak berhalangan. Kalau yang berhalangan tidak usah jabri ya. Nanti Bu Anissa akan mengetes kejujuran kalian. Karena ini materinya terkait dengan sholat, walaupun di sini adalah sholat sunnah. Next, Mbak Vinda. Ya, jadi materi sholat sunnah di sini, kompetensi dasarnya, yang pertama, melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, memahami tata cara sholat sunnah. Yang keempat, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi nanti di sini kita akan membahas bagaimana sih tata caranya sholat sunnah, bagaimana sih caranya mempraktekkan sholat sunnah, kemudian yang munfarid itu yang bagaimana, yang berjamaah itu yang bagaimana, yang boleh berjamaah dan boleh munfarid itu yang bagaimana. Kalian mungkin ada yang udah paham, tapi ada yang masih bingung, masih kewolak-walik, itu ada ya. Next, Mbak Vinda. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian sholat sunnah. Yang kedua menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Ketiga mempraktikkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan. Keempat menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Jadi dengan kalian membaca tujuannya sudah tahu nanti alurnya bagaimana. Orang misalkan mikirnya es buah tapi pikirannya malah kebun, enggak seperti itu ya. Jadi es buah berarti contohnya ya Jaya, es buah berarti kalian sudah dipikirannya itu ada apa aja? Ada buah apel, ada buah nangka dan lain sebagainya ya. Tidak gambiar ke yang lainnya. Next, Mbak. Kalau kalian lihat itu pada bagan halaman 55, di sini tidak Bu Anissa tayangkan ya, tapi di buku kalian sudah ada. Jadi nanti kita akan menjelaskan sholat sunnah. Sholat sunnah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah yang dilakukan atau sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama. Minimal ada imam dan makmumnya. Yang kedua ada sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid itu sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian, tidak boleh ada imamnya, tidak boleh ada makmumnya. Jadi hanya kalian sendiri yang melakukan. Yang ketiga ada sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan secara sendirian. Itu ada macam-macamnya sendiri. Kemudian nanti dari macam-macam itu kita akan kupas satu persatu. Kita akan tahu macam-macam itu contohnya seperti sholat apa, kemudian manfaatnya untuk apa, kemudian tata caranya bagaimana. Nah itu nanti kita akan membahasnya. Sholat sunnah sendiri adalah sholat yang hukum pelaksanaannya itu sunnah atau dianjurkan. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Apabila kalian mengerjakan, maka kalian akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kalian meninggalkan, kalian juga tidak akan mendapatkan dosa. Jadi kalian tinggal pilih sendiri, tetapi kalian lebih dianjurkan untuk mengerjakan. Sholat sunnah sendiri itu hukumnya ada 2. Yang pertama, sholat sunnah mu'akad dan juga sholat sunnah ghairu mu'akad. Sholat sunnah mu'akad itu yang bagaimana? Yaitu sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi lebih diutamakan. Kalau ghairu mu'akad adalah sholat sunnah yang cukup dikerjakan. Kemudian apabila dilaksanakan Allah memberikan pahala dan keutamaan khusus melebihi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat sunnah. Jadi orang yang melakukan sholat sunnah itu adalah orang-orang yang spesial. Ibaratnya sholat itu hanya berapa? Kurang dari 1/4 jam kalian sudah selesai. Maka kalian itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak melaksanakannya. Next, Mbak Vinda. Nah. Kemudian, di antara jenis sholat sunnah, terdapat sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah, munfarid, dan ada yang dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Seperti tadi yang sudah Bu Anissa jelaskan ya, dibagi menjadi 3 macam.
Ya, adapun sholat sunnah yang pertama, sholat sunnah berjamaah itu macam-macamnya. Ada sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, atau bisa disebut dengan sholat Idain. Jadi kalau misalnya di kalian mendengar kalimat sholat Idain itu sholat apa? Nah, kalian langsung, oh berarti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau sholat 2 hari raya. Yang ketiga ada sholat kusuf atau gerhana matahari. Yang keempat ada sholat khusuf atau gerhana bulan. Yang kelima ada sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Jadi itu adalah contoh macam-macam sholat sunnah berjamaah. Kalau dilakukan secara mandiri itu tidak boleh. Contohnya misalkan hafid. Nah, hafid itu mau melakukan sholat Idul Fitri, tetapi karena tangine awan kecingkrangan galit tangi, jadinya dia itu terlambat. Kemudian dia melakukan sholat sunnah sendiri. Nah, itu tidak diperbolehkan, maka dia itu lebih baik tidak melakukan sholat daripada sholat sendirian, nanti akan salah dari tata caranya. Next, Mbak. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri atau pada setiap tanggal 1 Syawal atau setelah kalian melakukan puasa Ramadan. Jadi setelah itu kalian melakukan sholat Idul Fitri. Adapun sunnahnya ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, kalian itu paginya disunahkan untuk membatalkan atau minimal kalian sudah minum atau makan sesuatu. Berbeda ya dengan sholat Idul Adha nanti. Kemudian waktu melaksanakannya itu adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi misalnya kalian terlalu rajin, sholat sunnah Idul Fitri dilakukan jam 3. Nah, itu tidak boleh. Kalian menyalahi aturannya. Next, Mbak Indah. Adapun tata cara sholat sunnah Idul Fitri, kalian pasti sering melakukannya ya. Yang pertama harus dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, tidak didahului dengan adzan dan iqomat. Jadi, orang nana sholat Idul Fitri kue diawali dengan adzan dan pada maring masjid itu tidak dibolehkan. Kemudian, dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak disunahkan atau didahului adzan dan iqamah. Yang disunahkan adalah salah seorang yang biasanya disebut sebagai Bilal menyerukan lafaz as-sholatu jami'ah ya. Mari kita melaksanakan sholat. Jadi disunahkan mengucapkan itu. Kemudian jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Next, Mbak. Kemudian setelahnya membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai salah. Liane takbir malah kalian rukuk itu tidak boleh, karena takbirnya berapa? 7 kali takbir, itu rakaat pertama. Yang kedua adalah 5 kali takbir ya, itu tanda garis besarnya. Kemudian takbir 7 kali dalam rakaat yang pertama tidak termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram kian Allahu Akbar itu ya. Kemudian demikian juga takbir yang kelima 5 kali dalam rakaat yang kedua tidak termasuk takbir iktidal saat berdiri dari sujud. Yang selanjutnya takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dibaca setelah membaca surat doa iftitah. Sedangkan takbir yang kelima dalam rakaat kedua dibaca ketika sudah berdiri sempurna pada rakaat yang kedua sebelum imam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian next, Mbak. Nah, di sela-sela takbir 7 kali pada rakaat pertama dan kelima dan 5 kali pada rakaat kedua itu disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu disunahkan membaca itu. Adapun bacaannya itu sama seperti bacaan sholat pada umumnya, yaitu membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah dan juga suratan pendek. Maaf, suratan ya. Next, Mbak. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika kita melakukan sholat Idul Fitri,
Yang pertama, imam membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Atau membaca surat Al-Alaq pada rakaat pertama dan surat Al-Hosyah pada rakaat kedua. Itu sunahnya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan surat itu juga tidak masalah. Kemudian mandi dan berhias memakai pakaian yang bagus. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya fitri itu kan kembali kepada yang suci. Jadi kita itu sudah dalam keadaan yang bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, Mbak. Kemudian yang ketiga, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat melakukan sholat Idul Fitri. Sebaliknya, kalau dalam sholat Idul Adha, kita disunahkan makan sesudah sholat Idul Adha. Jadi perbedaannya itu ya, yang Idul Fitri makan terlebih dahulu, tapi kalau misalnya Idul Adha itu kita makannya setelah sholat Idul Adha, itu juga sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak membaca dan mengumandangkan takbir dan tahmid pada waktu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kalian itu takbiran sebagai apa? Sebagai bentuk rasa bahwa itu adalah hari yang spesial, hari yang fitrah, hari yang besar. Next, Mbak. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat yang dilakukan pada hari raya Kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sebenarnya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu seharusnya sebagai seorang muslim itu lebih mengagungkan, bukan berarti mengagungkan ya, kita itu lebih mengagungkan pada hari raya Idul Adha. Karena apa? Karena itu adalah hari raya yang besar, di mana kita misalnya menyembelih hewan kurban itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga akan menjadikan kendaraan untuk kita untuk di surga nanti. Jadi misalnya kalian sudah dewasa, sudah memiliki uang, sudah bisa berpenghasilan, maka sebaiknya kalian nabung sedikit demi sedikit untuk melaksanakan kurban. Next, Mbak. Nah, ini ya, adapun tata caranya, itu kayak yang tadi ya, yang seperti sholat Idul Fitri. Nanti kalau misalnya buat tugas mandirinya, kalian praktek menjadi imamnya, tapi ini tidak berkelompok ya. Jadi kalian sendiri nanti di video. Jadi nanti misalnya Bu Anissa tunjuk kelas apa sampai kelas apa menjadi imamnya. Kemudian kelas apa sampai kelas apa nanti praktek sholat yang lainnya, karena ini adalah macam-macam sholat sunnah itu, jadi ada banyak. Jadi salah seorang siswa ditunjuk menjadi Bilal menyerukan as-sholatu jami'ah, pertanda akan segera dilaksanakannya sholat id. Kemudian salah seorang siswa ditunjuk menjadi imam mempraktekkan posisi sebagai imam. Nah, sebagai imam itu pertama gimana? Membaca niat. Niatnya bagaimana? Misalnya sholat Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri roknataini lillahi ta'ala. Setelah itu kalian membaca pada rakaat pertama, kemudian kalian membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela takbir satu dan lainnya kalian disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih itu yang tadi ya, kalian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran. Namun tadi yang sudah Bu Anissa sebutkan, yang lebih utama adalah pada rakaat yang pertama adalah surat Qaf dan surat Al-A'la ya. Kemudian pada rakaat kedua, setelah kalian takbir berdiri, berarti dari sujud, kemudian kalian berdiri itu, kalian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir kalian disunahkan membaca tasbih yang seperti tadi Bu Andi sudah sampaikan. Setelah itu kalian membaca Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah kalian membaca surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi yang lebih diutamakan adalah surat Al-Qamar dan Al-Hosyah. Sholat Idul Fitri kemudian ditutup dengan menggunakan salam.
Nah, setelah salam, maka khotib atau orang yang melakukan khutbah itu memulai khutbahnya. Kalian mendengarkannya dengan hikmat. Paham ya sampai sini ya? Ya, paham ya udah. Lanjut, Mbak. Oke, wes lanjut. Wes. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ya antara sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu sama saja ya tata caranya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Kalian dibedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau pakai K, huruf K itu berarti gerhana matahari. Kalau pakai huruf H itu berarti gerhana bulan. Kalau di buku paket kalian itu halaman 62, itu niatnya terbalik ya, antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi yang pakai Ho itu buat gerhana bulan, kalau yang pakai K itu buat gerhana matahari. Sholat kusuf atau gerhana matahari adalah sholat yang dilaksanakan ketika ada gerhana matahari. Hukumnya sunnah mu'akkad. Jadi selama ada gerhana matahari, kalian itu melakukan sholat. Hal yang membedakan dari sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf atau gerhana matahari, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Jadi itu kan ada 2 kali ya. Berarti nanti jadinya 4 Al-Fatihah dan 4 kali ruku. Bedanya itu. Diperhatikan. Jadi wis ruku mau dan yang ruku maning malah kok celengak-celenguk karo kancane. Nah, itu tidak. Karena apa? Karena rukuknya itu 2 kali. Next, Mbak. Dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah dan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Jadi itu serba double. Adapun tata caranya dalam melaksanakan sholat gerhana matahari, yang pertama adalah kalian berniat untuk melakukan sholat gerhana matahari atau sholat kusuf. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal kusufi roknata ini makmuman lillahi ta'ala. Karena itu apa makmuman? Karena dilakukan secara berjamaah. Setelah itu kalian melakukan takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah. Jadi setelah takbir kalian seperti sholat biasanya membaca iftitah. Kemudian kalian membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca suratan-suratan yang panjang. Kenapa panjang? Karena biasanya pada gerhana itu kan waktunya lumayan lama. Jadi dianjurkan untuk membaca suratan yang panjang. Misalnya macanek suratan kulhu anas itu kan cepat rampungi. Kemudian setelah membaca suratan yang panjang, kalian rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Tasbih itu yang seperti tadinya subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu kalian iktidal dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah seperti biasanya sholat pada umumnya. Setelah kalian iktidal, kalian membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Quran yang lainnya. Jadi kenapa 2 kali membaca Al-Fatihah? Maaf, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Itu tadi setelah kalian iktidal, kalian membaca surat Al-Fatihah kembali dilanjutkan dengan membaca suratan-suratan yang terdapat pada Al-Quran. Yang dianjurkan adalah suratan-suratan yang panjang. Nah, setelah itu kalian iktidal kembali mengucapkan sami Allah liman hamidah, langsung sujud seperti biasanya, tetapi sujudnya itu diperpanjang dibanding dengan sholat pada umumnya. Nah, setelah kalian sujud, kalian seperti biasa duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua juga diperpanjang. Kemudian setelah itu langsung salam apa bagaimana? Tidak langsung salam, tapi bangkit lagi. Karena apa? Karena 2 rakaat. Bangkit, kemudian menuju rakaat yang kedua. Kemudian melakukan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Jadi sama seperti tadi rakaat yang pertama. Nah, setelah sujud selesai, maka kalian dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah selesai dalam melakukan sholat
kusuf, kemudian imam berdiri atau khotib berdiri dan menyampaikan khutbahnya atau menyampaikan isi ceramahnya, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kalian didengarkan, aja malah ngantuk, aja malah gawean karo kanca sebelah ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat kusuf atau sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan itu sama tadi seperti sholat gerhana matahari. Sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun tata cara pelaksanaannya itu sama seperti sholat gerhana matahari. Yang membedakan hanya niatnya. Usolli sunnatal khusufi rok'ataini makmuman lillahi imaman lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niatnya. Jadi tata caranya sama ya, ada 2 kali ruku, 2 kali ruku, ada 4 kali ruku, ada 4 kali sujud. Jadi tata caranya sama, hanya niatnya saja yang berbeda. Kemudian bacaannya juga panjang-panjang. Next, Mbak. Kemudian sholat yang selanjutnya adalah sholat istisqa atau sholat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Jadi misalnya ketika musim kemarau yang sangat panjang, kalian sudah mengalami musim kekeringan, maka di desa tersebut bisa untuk melakukan sholat istisqa secara berjamaah, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Adapun tata caranya yang pertama adalah setelah semua orang-orang itu siap untuk melakukan sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqomah, cukup dengan suara as-sholatu jami'ah. Sama seperti dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya, tidak ada adzan dan iqomah. Kemudian sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca suratan-suratan yang panjang. Kemudian setelah selesai salam, ada khutbahnya. Jadi sama ya seperti sholat sunnah yang lainnya. Kemudian khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Jadi itu sholat untuk meminta hujan. Sampai di sini sudah paham ya. Kemudian wes Mbak tekan kene Mbak bedanya orang mana mending. Kemudian Bu Anissa akan menjelaskan, tadi itu kan sholat sunnah berjamaah sudah paham ya. Sekarang kita lanjutkan lagi yang itu sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan sendirian. Jadi tidak boleh bareng-bareng karo kancane, ora oleh bete orang apal, jur ndompleng, tanggane. Nah itu tidak diperbolehkan. Sholat yang dilakukan secara munfarid atau sendiri, yaitu ada sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid, dan ada juga sholat istikharah. Nah, di sini yang pertama, Bu Anissa akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib itu yang seperti apa? Kalian mungkin sering mendengarnya. Nah, sholat rawatib itu adalah sholat yang artinya tetap atau menyertai atau terus menerus. Jadi sholat rawatib itu sholat yang menyertai sholat wajib. Nah, contohnya apa? Sholat ba'diyah dan qobliyah. Tetapi perlu diingatkan, tidak ada ba'diyah setelah subuh dan juga tidak ada ba'diyah setelah asar. Jadi aja durehane akhir rajin banget, jur-juran kabeh sholat ana ba'diyah ana qobliyah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi bar subuh akhir rajin banget durehane orang ngantuk jur sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu malah kalian akan mendapatkan dosa karena itu tidak diperbolehkan. Kemudian sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib mu'akkad dan sholat rawatib ghairu mu'akkad. Nah, mu'akkad tadi itu yang sangat dianjurkan dan ada yang cukup dianjurkan. Jadi ana sing luwih utama, ana sing biasa baik. Nanti Bu Anissa akan share materinya ya kalau kalian bingung.
Kemudian sholat sunnah rawatib muakkad atau yang sangat-sangat dianjurkan, yang pertama ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur, diperhatikan. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga ada 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada berapa yang sholat rawatib muakkad atau yang sangat dianjurkan? Yaitu ada 5 ya. Yang pertama sebelum dan sesudah sholat zuhur. Yang kedua berarti sesudah sholat maghrib. Kemudian sesudah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Jadi itu adalah yang waktu-waktu yang sangat dianjurkan. Jadi misalkan kalian sebelum subuh itu bangun terlebih dahulu, udah masuk waktu, kamu sholat 2 rakaat terlebih dahulu, itu sangat dianjurkan. Apakah di sini ada yang belum pernah melakukan sholat rawatib sebelum sholat subuh? Coba kalian tunjukkan tangan yang sudah pernah melakukan. Yang sudah pernah melakukan sholat rawatib sebelum sholat subuh, yang sudah pernah coba, kalian boleh melambaikan tangan, say hello ya, boleh ya. Yang sudah pernah silahkan kalian boleh melambaikan tangan kalian. Ya ada beberapa ya, ya Hita Arum, kemudian siapa lagi, ada lagi? Ya ada Sarifah Muksin, terus ada siapa lagi ya? Ya ada yang cengar-cengir tok. Apa jangan-jangan orang tahu sholat subuh? Kowe kebangetan nih ngepol. Ya, kemudian tata cara sholat sunnah rawatib itu bagaimana? Tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Misalnya nada eka. Misalnya nada eka itu lagi mau melakukan sholat sunnah sesudah sholat zuhur. Nah, itu dilakukan 2 rakaat. Tata caranya bagaimana? Kalian seperti biasa melakukan niat, kemudian takbir, membaca doa iftitah al-fatihah, kemudian suratan, kalian sujud, dan kalian setelah rukuk dulu, setelah itu kalian takbir lagi dan juga sujud. Setelah itu kalian berdiri dan melakukan bacaan yang tadi sama, kemudian setelah itu kalian salam ya, jadi sama saja melakukannya. Niatnya bagaimana? Contohnya Bu Anidina akan mencontohkan sesudah sholat zuhur, berarti usolli sunatan ba'diyah dhuhri rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau misalnya sebelum berarti qobliyah dhuhri atau ba'diyah maghrib, itu silahkan kalian disesuaikan saja. Tapi nanti yang Bu Anissa share materinya nanti sudah Bu Anissa tuliskan itu ya niat-niatnya. Kalau yang misalkan mau mencoba silahkan kalian tinggal dipraktikan saja. Eman-eman waktune 7 menit ora nana, tapi ora dilakukan kan eman-eman, malah gue ngobrol karo kancane. Nah, lebih baik kalian dilakukan untuk sholat. Sampai di sini sudah paham semuanya? Kalau sudah, coba kalian gelengkan kepala kalian, atau kalian anggukan kepala kalian, atau kalian tunjuk tangan juga boleh. Kalau kalian sudah paham, ya sudah paham ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kalian boleh nanti di grup pembelajaran kalian tanyakan sama Bu Anissa. Kemudian untuk tugas mandiri terstrukturnya, silahkan kalian mempelajari macam-macam sholat sunnah. Ada berjamaah, ada munfarid atau sendiri, ada juga sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid. Jadi kalian silahkan dibaca-baca. Kemudian setelah itu, kalau misalnya sudah buat pertemuan yang akan datang, nanti Bu Anissa kasih tugas mandiri terstrukturnya itu berbeda dari pekan ini. Jadi pekan ini kalian hanya membaca, hanya memahami. Paham ya?
Kemudian yang belum mengumpulkan tugas-tugas pada minggu-minggu lalu, minggu-minggu yang sudah terlewati sangat lama, silahkan kalian untuk segera dikumpulkan. Ana sing ngurung ngumpulaken babar belas keterlaluan ya. Ya sudah, dari Bu Ansa cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Tetap semangat walaupun hujan melanda. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PS 8 nomor 4. Ya, absen terlebih dahulu bagi yang belum absen sambil Miss Winda dan Pak Rujiman mempersiapkan materi. Silakan bagi yang belum absen untuk absen terlebih dahulu atau yang mau ke belakang diizinkan, diperbolehkan sebelum kita memulai pembelajaran. PS 8. Kurang kecil enggak? Kurang? Udah nyaman? di ini krek gitu atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8. Anak-anak dengar suara saya? Kok tidak ada yang respon? Dengar, angkat tangannya yang. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, mobilitas sosial, saya ingatkan terlebih dahulu bagi anak-anak yang kemarin belum bisa mengikuti PTS, penilaian tengah semester, masih kita beri kesempatan. Silakan anak-anak yang belum mengikuti melalui Google Form bisa menyusul. Kalau ada permasalahan, ada kesulitan, anak-anak bisa juga menyelesaikan secara manual melalui lembar jawaban, nanti dikirim ke sekolah. Jadi sekali lagi, saya ingatkan anak-anak yang belum mengikuti penilaian tengah semester masih kita beri kesempatan. Dan sampai anak-anak tidak mengikuti penilaian tersebut. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi sosiologi. Di PS itu sejarah, geografi, ekonomi, dan juga ini materi sosiologi. Materi sosiologi dengan tema
mobilitas sosial. Materi ini sangat penting anak-anak karena sesuai dengan kehidupan nyata terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita. Ya, materi sosial, materi mobilitas sosial ini sangat penting karena kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti anak-anak akan melihat kejadian-kejadian di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar terkait dengan materi mobilitas sosial ini. Bu, pindah tolong ke PowerPoint-nya. Karena materi sangat penting, harap anak-anak bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil bermain, anak-anak fokus pada materi yang kami tayangkan. Nanti untuk memperkaya, anak-anak bisa melihat, mempelajari kembali di buku paket. Mulai halaman 81, halaman 79, bab 2. Nah, mulai bab 2, halaman 79 yang akan kita bahas. Mobilitas sosial, ada 5 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kalau cukup tambah 1 lagi, ada 6. Yang kita targetkan minimal 4 atau syukur bisa 5 ini selesai. Yang pertama kita akan membahas pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Kemudian yang kedua kita akan membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial seperti apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan terjadi mobilitas sosial itu apa? Kemudian yang menghambat mobilitas sosial itu apa saja? Kemudian salurannya melalui apa terjadi mobilitas sosial ini. Kemudian setelah terjadi mobilitas sosial di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar kita, apa dampaknya? Dampak dari mobilitas sosial ini. Kita akan bahas 5 macam ini. Sekali lagi, kita akan memulai dengan pengertian mobilitas sosial. Nah, pengertian mobilitas sosial, mobilitas, kita sering mendengar kata mobil. Mobil kendaraan, bergerak, berpindah. Mobilis itu artinya mudah, bergerak, mudah, berpindah. Sehingga mobilitas sosial itu perpindahan. Perpindahan posisi, perpindahan kedudukan, perpindahan status sosial. Maksudnya ya seseorang, baik individu maupun kelompok orang. Perubahan, perpindahan dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Namun tidak selalu dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Perubahan perpindahan itu bisa jadi sederajat. Perubahan peran tanpa perubahan kedudukan. Sampai ini saya yakin anak-anak masih belum memiliki pemahaman yang lengkap. Apa sih maksudnya perubahan perpindahan mobilitas sosial itu maksudnya apa? Anak-anak di lingkungan sekitar, coba anak-anak ingat, anak-anak bayangkan keluarga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, ada bermacam-macam kondisi keluarga itu. Ada keluarga yang kelihatannya ekonominya sangat mapan, hidupnya sangat enak, sangat dihormati oleh tetangga. Ada pula kehidupan yang ekonominya sulit, ada pula yang menengah, dan lain-lain. Ada yang menjadi pejabat terhormat, ada yang menjadi masyarakat biasa, ada yang kelas ekonomi bawah, ya, dan lain-lain. Kondisi bermacam-macam. Anak-anak mobilitas sosial, arahnya kemana? Kita lihat orang-orang di sekitar kita yang kaya, yang terhormat, yang pejabat, yang memiliki kedudukan. Itu mereka raih melalui perjuangan. Ada orang yang dulu kehidupannya sederhana, biasa, kemudian menjadi sangat mapan. Dan ada pula sebaliknya. Ada yang awalnya begitu bahagia,
ekonominya begitu tercukupi, namun kemudian berubah. Mereka secara bertahap berubah. Menengah, bahkan ada yang berubah jatuh. Orang-orang yang menduduki jabatan tertentu belum tentu dari keluarga yang pejabat pula. Banyak pemimpin, pejabat, orang sukses berasal dari kelas masyarakat biasa atau bahkan masyarakat bawah yang karena berjuang mereka bisa naik menjadi sukses. Sebaliknya pula orang tuanya sukses namun karena anaknya manja dan lain-lain bisa menyebabkan keluarga itu menjadi jatuh menengah atau bahkan turun. Nah, inilah mobilitas sosial, perpindahan posisi, perpindahan kedudukan, perpindahan status sosial dari lapisan satu ke lapisan lain, atau perubahan peran saja tanpa perubahan kedudukan. Nah, kita lihat seperti apa bentuk-bentuknya, anak-anak. Bentuk-bentuk perubahan sosial secara umum ada dua macam. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Yang kedua mobilitas horizontal. Sekali lagi ada dua bentuk perubahan sosial. Vertikal dan horizontal. Ini lebih tepatnya bentuk mobilitas sosial anak-anak ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal. Yang pertama vertikal. Vertikal itu maknanya naik turun. Ada perpindahan dari kedudukan satu ke kedudukan lain yang tidak sederajat. Dari kedudukan satu ke kedudukan yang lain yang tidak sederajat. Ya, secara umum ada dua. Mobilitas vertikal ke atas atau yang disebut social climbing. Sosial ke atas ini maknanya naik. Tadi yang saya contohkan orang atau keluarga yang awalnya dari bawah berjuang keras kemudian sukses jadi ke atas. Ya, mobilitas vertikal ke atas. Contoh misalnya seorang pegawai, katakanlah misalnya dari staf administrasi, karena rajin, semangat, kemudian diangkat naik menjadi kepala bagian, naik lagi menjadi kepala dinas, dan seterusnya. Atau di sekolah seorang penjaga, kemudian melanjutkan pendidikan yang awalnya menjadi pegawai dengan ijazah SMP atau SMA, namun karena dia melanjutkan sekolah lagi, S1, S2, maka dia naik posisinya, tidak lagi menjadi staf. Dia bisa naik menjadi kepala bagian atau kepala dinas. Ini mobilitas vertikal. Secara ekonomi juga demikian, awalnya mungkin pedagang kecil, atau pedagang eceran. Dagang yang hanya jumlah dagangannya sedikit, yang keuntungannya per bulan katakanlah sekitar 1 sampai 5 juta. Namun karena rajin, semangat, maka dia meningkat menjadi pedagang besar yang memiliki banyak karyawan, yang awalnya dia hanya pedagang kecil. Saya ada tetangga seperti itu anak-anak. Awalnya jualan sayuran kecil-kecilan. Dibawa ke pasar. Hanya sedikit. Namun berkembang, sekarang sudah memiliki banyak toko, memiliki banyak karyawan. Nah, inilah termasuk mobilitas vertikal ke atas. Ini mobilitas vertikal ke atas karena naik. Yang kedua ada mobilitas vertikal ke bawah. Vertikal namun ke bawah. Vertikal itu maknanya kan garis lurus atas bawah itu ya. Tadi ke atas, yang vertikal ke bawah. Artinya turun. Sebaliknya dengan tadi, awalnya mungkin pedagang besar.
Namun karena pengelolaannya salah, kurang cermat, dan lain-lain, maka dia mengalami kerugian sehingga menjadi pedagang kecil. Awalnya punya toko dari berbagai tempat, dagangannya banyak, karena bangkrut dia mungkin berkurang hanya tinggal memiliki 1-2 toko. Ini perubahan vertikal ke bawah. Atau kalau kita lihat di pegawai, dia jadi seorang yang memiliki kedudukan tinggi, namun karena sesuatu hal dia turun jabatan. Karena melanggar atau karena kurang rajin, dengan seorang pejabat, kepala bagian, kepala dinas, dan sejenisnya, karena tidak rajin, dia diturunkan menjadi pegawai biasa. Nah, inilah vertikal ke bawah. Sekali lagi anak-anak, mobilitas vertikal yang pertama. Perpindahan dari kedudukan satu ke kedudukan lain yang tidak sederajat. Tidak sederajat itu bisa naik, bisa turun. Anak-anak juga bisa melihat pada diri sendiri. Dari segi prestasi misalnya. Anak-anak yang mengikuti prestasi akademik, di sekolah dulu ranking 1. Karena menjadi kurang rajin, maka turun jadi ranking 5. Lah itu turun. Atau sebaliknya, karena begitu rajin, bisa mengejar yang dari bawah bisa menjadi ranking 1. Pada prinsipnya, anak-anak memiliki kesempatan yang sama. Bisa semuanya ranking 1, sekarang ketentuannya demikian. Kalau memang nilainya 100 semuanya sama, satu kelas 32 anak nilai 100 semua, ya semuanya ranking 1. Memiliki kesempatan yang sama. Silakan anak-anak mengembangkan kemampuannya masing-masing. Mobilitas vertikal, tidak sederajat, bisa naik, bisa turun. Nah, terkait dengan ini, Pak Guru mendoakan semoga anak-anak mengalami mobilitas vertikal naik, vertikal ke atas. Selamanya perjalanan hidup anak-anak semoga selalu mobilitas vertikal ke atas, tidak mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Semoga demikian, amin. Yang kedua, anak-anak mobilitas horizontal. Horizontal itu mendatar. Ada perubahan dalam satu lapisan, sederajat. Perubahan perannya itu masih hanya pindah tempat. Misalnya Pak Guru dulu guru di sekolah lain, dipindahkan ke SMP 2 tetap menjadi guru. Itu namanya horizontal. Orang menteri, misalnya menteri perdagangan, dipindah menjadi menteri pendidikan misalnya, yaitu sama-sama menteri. Sama-sama menteri. Pak Guru SMP, dipindah menjadi guru SMA, itu sama-sama guru. Dipindah menjadi guru SD, sama-sama guru. Ini mobilitas horizontal. Seorang dokter dipindahkan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Masih dalam status sebagai dokter. Dari rumah sakit itu ya sama, itu horizontal. Namun beda kalau seorang dokter kemudian diangkat menjadi kepala rumah sakit. Ya, ini ada mobilitas vertikal. Nah, jadi mobilitas horizontal ini perubahan dalam satu lapisan. Dalam satu lapisan. Sederajat saja, tidak naik, tidak turun. Itu bentuk mobilitas sosial ada 2 macam, yaitu anak-anak. Anak-anak bisa mencermati yang terjadi di lingkungan kalian. Saya yakin dua-duanya ada, atau tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya mobilitas yang naik ada, mobilitas yang turun ada, mobilitas yang horizontal juga ada di lingkungan kalian. Anak-anak bisa mencermati. Hingga sekali lagi ini adalah terjadi dalam kehidupan nyata kita. Maka tadi saya katakan ini materi yang penting untuk evaluasi diri dalam posisi yang mana. Kalau suatu saat anak-anak mengalami mobilitas ke bawah, maka harus evaluasi bagaimana berbenah diri, apa penyebabnya.
kok saya mengalami mobilitas ke bawah. Artinya evaluasi diri, segera mengambil sikap yang lebih positif, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan Allah yang Maha Kuasa. Maka anak-anak mengevaluasi diri, kemudian berbenah diri, berjuang keras dan berdoa yang lebih banyak. Semoga tidak terjadi mobilitas yang ke bawah ini. Ini bentuk mobilitas sosial anak-anak ada 2 macam. Kemudian yang berikutnya, faktor pendorong mobilitas sosial. Ini ada 6 anak-anak, ada 6 faktor pendorong. Yang pertama faktor struktural. Maksudnya apa? Maksudnya struktural adalah struktur masyarakat. Struktur masyarakat. Struktur masyarakat itu ada 2 macam anak-anak. Secara umum ada 2 macam. Itu struktur masyarakat terbuka dan struktur masyarakat tertutup. Yang dapat mendorong perubahan sosial, yang dapat mendorong terjadi mobilitas sosial itu struktur masyarakat yang terbuka. Struktur masyarakat yang terbuka. Terbuka itu yang seperti apa? Tertutup seperti apa? Contoh masyarakat, struktur masyarakat yang tertutup itu dulu zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Jadi yang bisa menjadi raja hanya anak-anak raja. Anak raja saja tidak semuanya bisa menjadi raja. Pengganti raja pada satu kerajaan itu adalah anak laki-laki pertama dari permaisuri. Jadi anak laki-laki yang berikutnya tidak menjadi raja di kerajaan itu. Kalau menjadi raja ya di kerajaan yang lain lagi, artinya dibuka kerajaan yang baru. Tapi ditinjau dari masyarakat umum, intinya yang bisa menjadi raja adalah keturunan raja. Tidak bisa dari rakyat biasa. Yang bisa menjadi bangsawan ya kelompok bangsawan. Tidak bisa dari rakyat kecil, rakyat bawah menjadi bangsawan di zaman kerajaan. Kalau di negara tetangga, contoh yang lain adalah zaman kasta yang ada di India. Kasta, ada 4 kasta. 4 kasta. Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra. 4 kasta di India. Itu tertutup, masyarakat yang tertutup. Tidak bisa terjadi mobilitas sosial ke atas, tidak bisa. Bisanya hanya mobilitas ke bawah. Jadi kalau melanggar norma, maka dihukum menjadi kasta ke bawah. Di zaman kasta yang ada di India itu. Itulah struktur masyarakat yang tertutup. Nah di Indonesia itu struktur masyarakat terbuka. Artinya bebas. Bisa seseorang itu naik dari posisi manapun. Dari orang kampung, orang tidak mampu, namun karena rajin belajar, rajin bekerja, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain bisa menjadi naik. Maka faktor pendorongnya yang pertama adalah struktur masyarakat yang terbuka. Kalau tertutup tidak bisa menyebabkan terjadi mobilitas sosial yang ke atas. Jadi yang pertama itu maksud faktor struktural maksudnya itu. Struktur masyarakat yang terbuka. Jadi kita hidup di negara Indonesia yang demokrasi, kita termasuk kelompok struktur masyarakat yang terbuka. Anak-anak tidak perlu khawatir sedih dengan kondisi saat ini dari keluarga manapun memiliki peluang yang sama untuk meraih prestasi. Banyak anak-anak yang dari keluarga menengah ke bawah karena rajin belajar dan lain-lain kemudian naik. Yang menduduki pemimpin-pemimpin di negara kita ini semuanya adalah orang-orang yang berjuang dengan keras sehingga dia bisa menjadi pemimpin di bangsa ini. Ya anak-anak tidak perlu khawatir. Anak-anak yang dari keluarga yang mampu, mapan, keluarga pejabat, saya pesankan juga tetap semangat, jangan sampai kalian mengalami mobilitas turun. Jadi kalian harus lebih belajar, lebih semangat. Kalau tidak nanti akan mengalami mobilitas
yang turun tadi. Yang kedua, faktor individu. Faktor individu maksudnya sikap dan perilaku individu itu. Kalau anak-anak melihat di buku, gambarnya adalah anak yang duduk di kursi roda, yang tidak bisa berjalan. Kalau melihat kondisi itu, mungkin spontan anak-anak lah faktor individu. Anak seperti itu bisanya dilayani, tidak bisa mandiri. Tapi ternyata yang dicontohkan di buku itu anak-anak yang duduk di kursi roda, karena rajin belajar, dia menjadi seorang pengusaha, sukses, menjadi direktur, dan lain-lain. Contoh lagi, misalnya orang buta. Orang buta yang kita lihat banyak yang menjadi tukang pijat. Padahal ada kelebihan yang begitu tinggi orang buta itu. Memiliki kelebihan pemberian Allah. Nah, di negara tetangga banyak orang buta, namun dia memiliki kehebatan di bidang yang lain. Nah, jadi sikap dan perilaku individu. Anak-anak yang kondisi katakanlah kurang sempurna saja bisa berpeluang menjadi terjadi mobilitas sosial naik. Apalagi kita anak-anak yang kondisinya normal, sempurna secara jasmani kita, namun akan mobilitas sosial naik atau turun tergantung sikap dan perilaku individu. Anak-anak yang sikapnya baik, positif, perilakunya positif, semangat, dan lain-lain berpeluang untuk naik. Anak-anak sebaliknya yang sekarang dalam kondisi keluarga mapan pun kalau sikap dan perilakunya kurang baik nanti bisa jadi turun. Sekali lagi anak-anak, masa depan anak-anak, faktor individu anak-anak sangat menentukan bagaimana masa depan akan menjadi mobilitas naik atau akan turun. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial ini arahnya adalah ketidakpuasan akan status sosial. Ketidakpuasan akan status sosial. Anak-anak bisa melihat ada yang dari keluarga pejabat, keluarga ekonomi mapan, ada yang dari keluarga yang kurang mampu, menengah ke bawah, dan lain-lain. Yang perlu saya tekankan anak-anak, mungkin anak-anak sempat merenung, saya kok dilahirkan dari keluarga ini. Seandainya saya lahir jadi putranya Presiden Donald Trump, seandainya saya putranya Pak Jokowi, seandainya saya putranya Ibu Megawati, dan lain-lain, berandai-andai demikian. Yang begitu wajar saja, namun diarahkan kepada yang positif. Yang positif bagaimana? Jangan kekecewaan berkepanjangan. Anak-anak hanya ketidakpuasan sesaat yang untuk bagaimana bisa meraih yang lebih tinggi sehingga anak saya besok, keturunan saya besok, anak cucu saya besok memiliki kehidupan yang lebih mulia. Jadi faktor sosial, ketidakpuasan akan status sosial saat ini, maksudnya arahnya itu. Berpijak dari tidak puas, kemudian berpikiran positif, berjuang keras. Nah, di samping itu anak-anak dari keluarga manapun yang perlu saya tekankan, anak-anak harus tertanam dalam hati, dalam pikiran bahwa bersyukur bahwa kita diberikan tempat lahir dari ibu yang paling baik. Jadi kita telah dilahirkan oleh Allah dari ibu yang paling baik. Sehingga jangan berandai-andai yang positif, yang menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarga, dan lain-lain. Apapun posisi saat ini, kalau anak-anak dari posisi merasa yang menengah ke bawah, ketidakpuasan yang positif, kemudian bekerja lebih semangat. Ini faktor sosial maksudnya itu. Jadi justru dari yang menengah ke bawah ini bisa membangkitkan semangat mobilitas sosial. Sebaliknya, ada sebagian yang dari keluarga mapan yang merasa sangat puas dengan posisinya, saya kan
bapak saya kan pejabat, kemudian dia lengah, tidak rajin, maka dia akan jatuh keturunan berikutnya. Ini banyak terjadi. Ya, mobilitas sosial. Ya, yang keempat ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Secara umum orang kaya itu lebih mudah untuk melakukan perubahan. Secara umum. Kenapa lebih mudah? Dia mau berdagang, ada modal. Dia mau sekolah yang lebih tinggi, ada uang. Dan lain-lain. Orang kaya secara umum itu lebih mudah karena memiliki fasilitas itu. Namun ini bukan harga mati, bukan bermakna bahwa orang tidak mampu tidak bisa mobilitas sosial. Ini hanya ketentuan umum bahwa lebih mudah. Namun orang yang tidak mampu pun justru banyak yang mobilitas sosialnya tinggi ke atas. Gitu. Jadi faktor ekonomi. Ini memang berpengaruh, mendorong. Artinya kalau anak-anak memiliki modal, bisa lebih mudah untuk mendirikan usaha, berdagang, dan lain-lain. Kalau anak-anak memiliki uang banyak, bisa untuk melakukan pendidikan anak dan lain-lain. Ini faktor ekonomi. Namun sekali lagi bukan harga mati, menengah ke bawah, sulit tidak. Kesulitan masa kini bisa diatasi dengan berbagai cara. Yang kelima, faktor politik. Faktor politik maksudnya stabilitas politik atau lebih mudahnya keamanan yang stabil. Kondisi negara yang stabil, yang damai, yang aman, maka akan menyebabkan mobilitas itu lebih mudah, akan mendorong mobilitas sosial. Contoh pada zaman penjajahan, sulit terjadi mobilitas sosial ke atas. Yang dipikir hanya bagaimana menghadapi penjajah. Dalam situasi masyarakat yang tidak aman, ini sulit. Dalam negara yang tidak aman, yang kondisinya tidak stabil, maka terjadinya mobilitas sosial terutama ke atas ini sulit. Ya, sekali lagi maksudnya faktor politik itu, faktor politik adalah stabilitas atau keamanan negara. Negara yang sedang terjadi perang, maka orang yang mau berdagang tidak memungkinkan, orang yang mau melaksanakan pendidikan tidak memungkinkan, dan lain-lain. Jadi kalau negara yang sedang perang, stabilitas politiknya buruk, maka sulit untuk mobilitas sosial. Yang keenam adalah kemudahan akses pendidikan. Ini sudah jelas. Jadi akses pendidikan. Memang pendidikan inilah cara yang utama untuk terjadi perubahan mobilitas sosial terutama ke atas. Jadi sekarang pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan mobilitas sosial ke atas. Nah, sekarang jangan sampai anak-anak hanya berpendidikan, lulus SMP terus berhenti, jangan sampai. Harus cita-cita yang sangat tinggi, target minimal S1, S2, dan seterusnya. Harus lebih diupayakan, jangan lebih rendah dari pendidikan orang tuanya. Masa kini hanya ijazah SMP ini tertinggal. Jadi akses pendidikan merupakan pendorong mobilitas sosial yang sangat paling utama. Dan kita lanjutkan, anak-anak sekali lagi, jadi faktor pendorong mobilitas ada 6 ini, struktur sosial, faktor struktural maksudnya masyarakat terbuka atau tertutup. Kalau itu masyarakat terbuka maka mudah terjadi mobilitas. Individu bagaimana sikap dan perilakunya. Faktor sosial maksudnya ada ketidakpuasan terhadap kedudukan saat ini, sehingga mendorong membangkitkan semangat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Faktor ekonomi, orang yang memiliki kekayaan memiliki peluang yang lebih tinggi karena dia sudah memiliki modalnya, biayanya untuk berdagang, untuk biaya pendidikan, dan lain-lain. Faktor politik, negara yang aman, maka mobilitas sosial ke atas lebih memungkinkan. Kemudian akses pendidikan. Anak-anak yang pendidikannya lebih tinggi, lebih berpeluang untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Kita lanjutkan. Berikutnya faktor penghambat. Apa penghambat mobilitas sosial? Ada 2 ya. Kemiskinan dan diskriminasi.
Kemiskinannya apa maksudnya? Orang miskin itu lebih sulit untuk meraih status sosial tertentu yang tinggi, maksudnya lebih sulit orang secara umum. Namun anak-anak tidak perlu khawatir karena kondisi ini dikalahkan dengan motivasi dan kesanggupan untuk berjuang. Orang kaya pun zaman sekarang kalau dia tidak semangat dan nanti akan jatuh. Sebaliknya orang miskin pun kalau dia kemudian semangat, saat ini pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk memihak bagaimana orang-orang yang kondisi ekonominya bawah ini bisa menjadi lebih baik. Namun ini secara umum ketentuan bahwa artinya bahwa untuk bisa meraih status sosial yang ke atas itu dibutuhkan perjuangan dan pembiayaan. Maka orang kalau betul-betul tidak punya ya artinya perlu perjuangan yang lebih tinggi. Diskriminasi maksudnya membeda-bedakan suku. Ini akan menghambat mobilitas sosial. Contoh terjadi pada zaman penjajahan dulu. Ini ketika didirikan sekolah oleh penjajah, itu tidak semua rakyat boleh ikut sekolah. Yang boleh ikut sekolah ada kelompok bangsawan. Hingga kalau kita lihat awal-awal ada pendidikan di Indonesia, itu hanya kelompok tertentu yang bisa mengikuti pendidikan itu. Namun alhamdulillah dari tokoh-tokoh dari bangsawan itu kemudian lahir keinginan-keinginan, mereka tahu bahwa kita posisinya dijajah sehingga masyarakat banyak itu tidak bisa mengenyam pendidikan, maka dari tokoh-tokoh itu kemudian muncul keinginan bagaimana memajukan bangsa. Namun pada prinsipnya diskriminasi itu maksudnya membedakan perlakuan antar suku. Suku-suku tertentu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini akan menghambat. Nah, masa dulu kalau kelompok tertentu tidak boleh menikmati pendidikan, nah mereka lebih sulit untuk bisa lebih maju. Faktor penghambatnya ada dua, kemiskinan dan diskriminasi. Dan saluran mobilitas sosial. Saluran bagaimana kita bisa berubah itu melalui apa? Yang pertama melalui pendidikan. Pendidikan disebut social elevator. Maksudnya faktor yang paling utama untuk bisa berubah itu pendidikan. Anak-anak sekarang mengikuti pendidikan dengan harapan masa depan itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau anak-anak sekarang tidak mau sekolah, maka nanti akan semakin tertinggal. Masa depannya akan tidak baik. Nah, pendidikan itu mayoritas yang dipakai untuk bagaimana bisa mobilitas itu melalui pendidikan. Jadi salurannya pendidikan. Sehingga kalau ingin berubah ya yang pertama sekolah dulu. Raih pendidikan dulu. Yang kedua, salurannya melalui organisasi politik. Maksudnya organisasi politik itu partai-partai itu. Orang aktif di partai, apa tujuannya? Salah satunya adalah meraih jabatan politik. Dan orang-orang yang aktif di partai itu, maka mereka kemudian akan bisa menjadi anggota legislatif, bisa mencalonkan bupati, menjadi calon menteri, calon presiden, dan lain-lain. Organisasi politik itu termasuk saluran untuk meraih, untuk terjadi mobilitas sosial. Dengan aktif di organisasi politik, maka akan memiliki peluang untuk berjuang yang lebih tinggi ketika memikirkan masyarakat banyak. Yang paling mudah ya bahwa tujuan mayoritas di organisasi politik adalah meraih kedudukan politik, yang dengan kedudukan politik ini akan memiliki peluang yang banyak untuk bagaimana memerankan dirinya dalam membangun bangsa. Karena dia memiliki peran yang lebih besar,
maka dia akan menjadi dalam posisi yang berstatus sosial ke atas kan. Orang yang banyak membantu masyarakat, maka dia akan dihargai, akan dihormati oleh masyarakat. Jadi demikian di organisasi politik itu, di samping kedudukan politik dalam jabatan tertentu, juga bisa jadi ketika orang itu aktif di organisasi politik, tidak menduduki jabatan, namun memiliki peluang yang banyak untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu ada dua, badan usaha dan koperasi. Ini adalah cara-cara untuk bagaimana mengembangkan mobilitas ke atas, terutama di bidang ekonomi, jadi koperasi dan badan usaha. Dan yang keempat, organisasi profesi ini kurang organisasi ya anak-anak ya, bukan organisasi profesi. Maksudnya orang-orang yang sudah bekerja atau memiliki aktivitas, maka dia bersatu sesuai dengan profesinya masing-masing. Contoh yang menjadi guru, dia bergabung dengan PGRI. Maka dengan bergabung dengan PGRI akan bisa sharing, saling memberikan saran bagaimana meningkatkan profesinya. Orang yang menjadi dokter bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Sama-sama dokter bersatu, mereka bisa saling sharing bagaimana meningkatkan profesinya. Para pedagang, aktivisnya pedagang, bagaimana cara berdagangnya lebih maju. Bagaimana bisa meraih keuntungan yang semakin tinggi. Inilah organisasi profesi. Anak waktunya sudah habis, hingga anak-anak harus istirahat. Ini masih salurkan sedikit. Dampak mobilitas sosial, ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya itu mendorong untuk lebih maju, keinginan untuk berubah, mempercepat tingkat perubahan. Kalau anak-anak ada semangat untuk berubah, maka akan lebih cepat berubah. Kemudian meningkatkan integrasi bangsa. Dampak negatifnya ada dua, terjadi konflik. Terjadian gangguan psikologis. Mengapa konflik? Karena ada persaingan. Sama-sama ingin jadi kepala desa, persaingan. Maka akan terjadi konflik. Terjadi gangguan psikologis. Kalau yang diinginkan itu tidak tercapai, maka dia sebagian akan mengalami gangguan mental. Hingga anak-anak, materi pentingnya apa? Ini kejadian real di lingkungan kita. Maka anak-anak bisa memposisikan diri. Kalau dari dampak ini, dampak positif silakan dikembangkan. Mencermati dampak negatif bagaimana yang perlu disikapi satu. Kalau anak-anak ingin proses ke mobilitas sosial tinggi, jangan sampai terjadi konflik. Misalnya mencalonkan jabatan politik tertentu. Jangan sampai gara-gara itu terjadi konflik yang berkepanjangan. Kalau tidak tercapai, tidak perlu terjadi drop mentalnya. Itu hal yang wajar. Keberhasilan yang tertunda. Artinya kegagalan saat ini tidak perlu menjadikan kemudian kekecewaan yang dalam. Masih ada peluang-peluang banyak untuk mobilitas sosial naik. Sekali lagi anak-anak, itu materi mobilitas sosial, ini materi yang terjadi di lingkungan kita, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat sekitar, tetangga-tetangga kita. Maka kita bisa menempatkan diri, bisa mengevaluasi diri. Semoga Pak Guru berdoa, semoga anak-anak sepanjang hidupnya tidak mengalami mobilitas sosial ke bawah. Semuanya sukses di masa depan, semakin naik mobilitas vertikal ke atas. Amin. Demikian anak-anak yang saya sampaikan. Untuk memperdalam, anak-anak bisa mempelajari yang ada di buku paket mulai halaman 79. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lupa tadi.